Anjay, pas gue ngomong easy langsung jatuh deh. Yo guys, welcome back to my YouTube channel teman-teman. Mangapar di sini kali ini ya. Di video YouTube kali ini gue akan unboxing ya. Ada dua mainan di depan gue nih teman-teman. Ini adalah mainan Pokemon dari brand Keyplay ya. Sebenarnya Keyplay ini udah banyak banget ngeluarin brand mainan Pokemon teman-teman. Gak baru dua ini doang ya. Sebenarnya gue juga punya yang lama sih, kayak pemberian dari istri gue ya. Cuma ini belum gue buka. Jadi memang Keyplay ini udah banyak banget ngeluarin mainan Pokemon. Tapi dua ini menurut gue yang paling menarik. Yang pertama adalah yang Togepi teman-teman ya. Yang Togepi ini itu dia sebenarnya banyak Pokemon lainnya. Cuman menurut gue kalau gue lihat dari bentuknya ini cocok banget buat yang Togepi-nya ya. Dan Togepi menurut gue cukup jarang juga mainan Pokemon Togepi yang harusnya sih size-nya lumayan gede kali ini ya. Kalau di sini sih harusnya 9 sentian. Jadi harusnya lucu nih teman-teman Togepi. Jadi gue beli yang ini. Dan kemudian yang kedua dia juga ngeluarin teman-teman yang kayak lebih bisa diarticulate gitu teman-teman ya. Dan modelnya itu bukan kayak Lego ataupun kayak brick-brick besar itu teman-teman. Jadi ini yang Charizard teman-teman. Dan dia itu ada trio starter Kanto teman-teman, plus Mewtwo-nya juga ada teman-teman. Tapi kali ini gue beli yang Charizard. Kita cobain dulu. Let's go. Harusnya sih bagus. Dan ini sebenarnya harusnya di-compare sama yang Blockies. Kan teman-teman mungkin tahu juga nih kalau teman-teman yang ikutin mainan, Charizard tuh udah dikeluarin sama Blockies juga. Cuman gue belum pegang barangnya. Nanti mungkin kalau udah rilis global, gue akan beli biar bisa compare. Tapi let's go. Kita coba buka yang Keyplay dulu ya teman-teman. Pecinta Pokemon mungkin sebelum kalian ragu mau beli ini atau enggak, coba deh ya. Terutama yang dua ini menurut gue memang secara akurasi dari gue sendiri bagus banget harusnya ya. Let's go, kita cobain. Yang Togepi dulu kali, yuk kita buka yuk. Let's go. Nah ini dia teman-teman ya. Ini Keyplay-nya Togepi ya teman-teman. Sebenarnya banyak karakter lainnya ya. Ini agak ketutup dikit tapi ini Piplup sama Gengar ya. Tapi menurut gue kalau dari scale harusnya dia paling cocok ya. Model begini nih paling cocok buat Jigglypuff sama Togepi. So yang lain kayaknya menurut gue kurang. Kalaupun gue akan ambil dua, mungkin gue akan ambil Jigglypuff. Tapi pilihan gue jatuh kepada Togepi. Karena gue agak jarang sih lihat Togepi yang lucu. So let's go. Kita buka yuk. Kita buka dulu guys. Kan? Biar kita buka pakai cutter. Biar rapi lah ya. Kemarin gue buka komik pakai cutter. Sobek guys ya. Jadi sekarang gue agak lebih berhati-hati lah. Nah ini dalamnya kita lihat dulu dalamnya teman-teman ya. Dalamnya tuh oke. Lagi nggak? Oh ada lagi gini guys ya. Sama ada buku panduannya gitu ya. Nggak ada apa-apa lagi nih kayaknya ya. Kosong ya. Oke. Jadi ini dia teman-teman. Sorry gue banting. Ini buku panduannya. Kalau gue lihat sih harusnya sih nggak susah ya guys. Harusnya nih ya. Harusnya. Anjay. Setelah dilihat kok banyak ternyata nih guys ya. Tapi kayaknya masih nggak susah sih. Oke, let's go aja sih kita bikin. Tapi sebelum gue bikin, nanti mungkin pas bikin gue speed ini aja, gue copotin speednya. Tapi teman-teman yang enak adalah Keyplay ini, mungkin teman-teman familiar sama Blockies kali ya. Banyak yang beli Blockies ya. Not sure teman-teman beli Keyplay juga atau enggak. Tapi ini kayak Lego guys ya. Dan ini sebenarnya dia nggak terlalu kayak Lego banget nanti gue bilang. Karena ada brick gedenya yang membuat dia bentuknya langsung kayak Pokemon ya. Dan ini bukan Kemokit. Jadi memang nggak dibuka-buka aja, langsung kayak gini aja. Coba deh kita coba pretelin di sini aja guys. Oke. Sah. Gue buka dulu. Gue jatuh nih. Waduh, kecil-kecil banget lagi ya. Gak ada yang jatuh ke dalam kan tadi? Gak ada ya. Oke. Nah, kosong. Sama yang terakhir ini teman-teman. Nah ini adalah parts-parts yang memang bentuknya nggak kayak Lego. Karena ini udah dicetak langsung biar mirip Togepi ya. Ini sih yang bikin gue seneng teman-teman ya. Dia nggak kayak brick banget gitu. Kadang-kadang mungkin gue termasuk orang yang nggak terlalu suka bentuknya kayak Lego banget gitu teman-teman ya. Jadi kayak hilang gitu bentuk Pokemon. Let's go. Kita coba bikin ya teman-teman. Gue bakal cepetin aja deh guys biar kelamaan ya. Yang penting kan udah tahu bentuk kayak Lego. Let's go. Ini bisa udah jadi guys ya. Sekarang kita lanjut ke Togepi-nya. Let's go. Udah jadi nih dalam badannya. Sekarang kita fokus ke Togepi luar. Togepi luar ya tuh. Udah nih guys ya. Sudah mulai terlihat wujudnya. Oh sekarang langsung kepalanya. Gila. Langsung kepalanya banget nih. Set. Kan dia udah masuk. Oh ini cukup easy guys. Clear banget soalnya bentukannya. Tek.
Anjay, ini kayak Togepi di black telurnya. Dalamnya ternyata Lego coy. Ini enak banget sih guys. Ini super duper easy, sumpah deh demi Tuhan, gua nggak bohong. Tuh. Anjay, pas gua ngomong easy langsung jatuh deh. Pasang dulu aja. Oke. Dari sini taruh di mana? Taruh di sini. Bisa nggak? Ah, lucu lagi. Sialan. Tuh kan, bener kan guys apa yang gue bilang? Emang lucu nih yang ini nih. Tuh, ya. Emang lucu. Apa gue bilang? Tutup. Sekarang tutup. Depannya. Bah! Ya. Step terakhir dia punya stand. Tapi nggak harus deh kayaknya pakai stand. Ah, mati guys. Lucu banget. Gila, lucu banget. Sumpah, lucu banget. Again, ya, dari semua desain yang ada harusnya ini yang paling lucu sih guys, karena shell luarnya tuh ya sesuai dengan bentuk Togepi yang bundar-bundar gitu kan. Di belakangnya ada tulisan Pokemon teman-teman ya. Ini official, tuh lihat tuh fotonya tuh. Official license Togepi ya. Sekali lagi ini official teman-teman, tadi gue lupa bilang di depan, dan ini worth it banget. Ini kalau nggak salah gue beli tuh harganya 150.000 deh, apa nggak sampai 150.000 ya. Jadi lucu sih ya, segenggam tangan gini Togepi ya, bentuknya juga nggak kayak Lego-Lego banget. Again, gue tadi termasuk golongan orang-orang yang nggak terlalu suka kalau bentuknya jadi kayak terlalu brick ya. Karena brick tuh kayak, kalau bagus sih bagus, kalau kurang ya kurang mantep gitu teman-teman ya. Dan tapi Togepi ini lucu banget, apalagi kalau kalian mau taruh dia di meja. Lucu. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang pengen, teman-teman yang suka Pokemon, terus mungkin pengen juga nyari figur Togepi yang harganya nggak terlalu mahal dan lucu, menurut gue ini udah oke banget ya. Ih, gemes. Oke, so ini dia teman-teman ya, yang Togepi udah beres. Kita akan lanjutin untuk bikin yang Charizard. Let's go. Oke, kita akan masuk ke yang Charizard teman-teman. Tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu boxnya teman-teman ya. Nah, figur ini itu nggak cuma dapet Charizard, tapi dapet Charmander juga gitu ya. Dan ini memang masih banyak bahasa Cina teman-teman, karena setahu gue ini belum yang versi rilis global ya. Tapi ini Keyplay juga teman-teman. Ya, walaupun ada gambar Charmeleon, tapi setahu gue ini nggak ada Charmeleon ya teman-teman. Dan di seri yang ini itu tuh ada dapat efek partsnya juga teman-teman. Sama sebenarnya dia itu, ini Charizard ada 4 teman-teman ya. Ada Blastoise, Venusaur sama Mewtwo. Semuanya dapat basicnya teman-teman ya, basicnya, tapi nggak dapat stage 1 langsung dapat stage 2 nya. Kalau Mewtwo dapatnya Mew-nya, jadi harusnya oke sih guys ya. Ini sekali kayak yang gue bilang di depan tadi teman-teman ya, ini mungkin nanti bakal disandingin sama Blockies. Jujur gue belum pegang yang Blockies teman-teman, tapi kita buka dulu yang Keyplay, kita pasang dulu deh yang Keyplay biar kita lihat. Nanti kalau gue punya yang Blockies gue bandingin juga. Let's go, kita buka. Nah, ini kita lagi mau buka guys ya. Sah, ini dia guys ya. Dan kalau dibuka bentuknya kayak apa sih, coba kita lihat ya. Gue takutnya kayak runner Mokit gitu. Mokit nggak ya? Semoga enggak guys. Oh, tuh lihat guys ya. Dia bentuknya kayak yang Togepi juga tadi. Ya tuh. Udah diplastik-plastikin. Ini ada bricknya sih Togepi. Plastik-plastikin doang guys. Mantep nih ya. Harusnya enak. Dari sayapnya sih gede ya guys kayaknya ya. Nah, terus disini. Wah, kali ini saya dapat buku panduan, teman-teman. Buku panduannya nih, ya, lebih tebal, jauh lebih tebal. Sama dapat kartunya. Ya, ini definitely akan masuk ke dalam map A4 buat koleksi kartu gua. Lucu guys, kita taruh dulu nih kartunya samping ya. Oke, let's go. Kita mulai aja. Ya. Easy. Badannya easy, teman-teman. Ih, enak sih sebenarnya tuh biasa ya. Apa karena udah dicopot-copotin ya? Hah? Apakah dicopot-copotin ini works wonder, guys? Wow, snap fitnya juga oke, teman-teman. Do you hear that nih, guys? Ya. Snap fit oke, ya. Suka gue. Charmander, Hitokage, ya guys. Ini kalau dari mukanya nih, kalau kalian lihat dari mukanya, cukup mirip sama Charmander. Menurut gue merasa agak beda dikit, kenapa lagi ya? Tapi oke lah guys ya, ini masih oke menurut gue Charmandernya. Segede gini, tuh. Ini tadi kalau gue bandingin sama si Togepi-nya segini. Ini ukurannya cukup besar. To be honest, ini di luar ekspektasi gue gak nyangka kalau dia bakal segede gini. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang ke main figurnya si Charizard-nya guys ya. Kita mulai Charizard-nya ya. Ini kita bukanya satu-satu teman-teman ya. Dari yang ini dulu deh.
Kalau gue lihat sih ini step 1 buat bikin kepala dulu, dia bilang gitu kan. Ya udah, sok atau coba kita ikutin, kita bikin kepala dulu. Ya. Enggak deh guys, kayaknya dia butuh banyak parts, nggak cuma dari ini ya. Nah, gimana sih? Bingung. Nggak ngerti saya. Oh iya tuh, butuh yang ini juga. Jadi kayaknya emang harus dibuka semuanya deh. Udahlah, kita buka aja yuk. Ya. Jujur yang ini kayaknya agak lebih susah guys. Ya. Karena pasnya lebih banyak banget sih. Kan mati loh. Kalau misalnya ada yang komen, bang kenapa ribet banget bikin meja itu, ya sebenarnya iya sih, gue nggak punya meja lebih bagus aja guys ya buat bikin konten kayak gini. Tapi kayaknya sih masih bisa, jadi kita usahakan saja di sini ya. Gede guys, anjay. Ini kalau gue ngelihat dari ininya doang sih gede banget ya. Dari sayapnya sih gede banget guys. Duh, kenapa nih ada yang kotor dikit tadi. Nih cuy, dari sayapnya sih gede banget guys tuh. Gede sih, let's go. Jadi gak sabar. Gila guys, snap fit sih, tapi gue jujur agak bingung sih. Apa yang bikin gue bingung? Yang bikin gue bingung adalah yang ini tidak semudah yang OGP. Ya iyalah ya, ribet aja kali. Ini udah jadi ya, tinggal leher. Tuh bagus, paunya bagus. Ini juga langsung ditekan kayaknya guys. Gak ribet nih pahanya, yang ribet badan sama palanya cok. Kakinya udah. Sekarang kita bikin tangan nih susah nih. Ternyata tangan ayam ini juga tidak semudah itu guys. Sebenarnya ini juga udah bisa dipasang sih guys. Tak. Tes. Coba kita pasang guys. Bes. Gede cuy. Oke lanjut, kita bikin sayap dulu sebelum kita pasang palanya. Oke dah, dan tinggal dipasang-pasang semuanya. Nah ini juga teman-teman, kita pasang palanya yuk. Palanya dulu deh yuk, biar seru. Aduh, cot gitu guys ya. Mantap, bunyinya mantap banget guys. Bunyinya mantap banget guys. Gue sih suka. Wah, setelah terpasang sih mantap ya guys. Coba ya kita lihat lagi efek-efeknya. Efeknya juga bisa kita iniin kayaknya. Oke, ini dia teman-teman hasil jadinya ya. Charizard Keyplay ya teman-teman. Mungkin kita bisa go dari ini dulu. Kayak lagi nih ya, Charmandernya. Oke. Not bad, karena ini semuanya artikel sih nggak banyak karena emang nggak ada joinnya. Tapi ini sturdy enough. Jadi kayak tipenya juga mantep gitu ya. Memang posnya nggak banyak ya, tapi ini lucu banget. Nah, Charizardnya nih guys ya, ini gede banget guys ya. Dia ada efek semburan apinya, bisa berdiri di depan mulutnya. Cuma mungkin gue awasin dulu kali ya. Kita fokus ke Charizardnya guys. Tuh, untuk harga 250.000 teman-teman, ini sebenarnya worth it kalau kalian mau nyari Charizard segini. Sebentar, gue akan coba ambil Nendoroidnya Red nih ya, biar kita lihat kalau sama ukuran Nendo segimana nih. Nah oke guys, ini gue udah ambil Nendoroid Red gue ya, karena gue masih punya Nendoroid Red. Nah ini sebenarnya kalau kita kan di Nendoroid ini gue dapet Charmander juga ya. Sebenarnya kalau pakai Charmander ini dan Charizardnya yang ini, proporsinya mantep sih guys ya, daripada pakai yang ini. Tapi ini kegedean. Jadi kalau misalnya kalian punya Nendoroid Red, kalian lagi nyari Charizard ya, kayaknya ini bisa dibilang oke juga karena Charizard jadi besar dan mantap gitu guys ya. Tuh ya, cuman memang Charmandernya pakai yang bawaan dari si ini aja,
dari Nendo-nya aja gitu guys ya. Wah, cakep sih guys ternyata kalau emang disandingin sama Nendoroid ya. Kalau emang kalian mau nyari disandingin sama Nendoroid, ini not bad loh. Tuh, cakep. Tuh, ya, doyan sih gua. Oke, itu dia teman-teman ya. Dua mainan Pokemon dari Keyplay teman-teman yang gue beli ya. Yang Lini Togepi ini yang kecil-kecil sama yang si gedenya Charizard. Sekali lagi, simpulan dari gue dua-duanya sebenarnya worth it teman-teman. Pertama, karena emang harganya masih terjangkau. Apalagi yang si Togepi ini masih 100 ribuan. Dan yang Charizard segede gitu 250 ribuan ya. Dan secara detail sebenarnya, even though tadi gue bilang rakitnya agak menyulitkan terutama yang Charizard. Tapi secara detail tuh not bad teman-teman, cakep banget ya. Dan kelebihan keduanya adalah size-nya nih untuk ukuran 250 ribu ini keren banget sih menurut gue secara size-nya. Tapi memang minusnya kalau buat yang Charizard adalah lehernya ini aja nggak ada artikulasi lagi teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman nyari yang bisa nunduk ini nggak bisa. Tapi poin plusnya adalah enak dilihat teman-teman. Lehernya tuh karena nggak ada join lagi ya enak dilihat. Cuman yang memang minusnya jadi nggak ada artikulasi buat leher. Ekor masih terselamatkan teman-teman so far. Ini kalau buat dipajang keren banget. Dan ternyata skillnya masuk sama Nendoroid gue tadi ya. Kalau Togepi ini lebih easy lah rakitnya, lebih kayak Lego teman-teman ya, blok-bloknya lebih berasa dibandingkan sama Charizard. Let's go, ini gue masih rekomend dua-duanya teman-teman buat pajangan meja, keren banget. Let's go, Keyplay. Kalau ada yang pengen rekomendasiin gue review apa lagi, boleh dong taruh di komen guys ya. Gue juga pengen cobain review mainan lain. Tapi again, memang channel gue ini utamanya review-review manga teman-teman ya. Follow teman-teman Mangapat, gue juga ada di Instagram ya untuk versi shortnya. Tapi kalau untuk yang lebih panjang kayak gini, gue akan upload di YouTube ya. Doain biar gue bisa lebih banyak lagi upload video YouTube. Let's go guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.